Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safwatunida Arifai, NIM 23040190153. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Sedangkan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, evaluasi kurikulum adalah kegiatan yang sistematis untuk menilai rancangan, implementasi, produk, dan dampak suatu kurikulum. Nah, dapat disimpulkan bahwa evaluasi kurikulum adalah proses penerapan prosedur ilmiah untuk mengumpulkan data yang valid dan reliable untuk membuat keputusan tentang kurikulum yang sedang berjalan atau telah dilaksanakan. Nah, dapat disimpulkan secara sederhana yaitu evaluasi kurikulum dapat disamakan dengan penelitian karena evaluasi kurikulum menggunakan penelitian yang sistematik, menerapkan prosedur ilmiah dan metode penelitian. Kemudian yang kedua yaitu objek evaluasi kurikulum. Nah, di sini ada 6 objek evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu komponen tujuan, kemudian yang kedua yaitu komponen isi, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat media, yang kelima proses pembelajaran, dan yang keenam komponen penunjang. Kemudian model-model evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu model evaluasi kurikulum kuantitatif yang meliputi yang pertama yaitu measurement. Evaluasi pada dasarnya adalah pengukuran perilaku siswa untuk mengungkapkan perbedaan individual maupun kelompok. Hasil evaluasi digunakan terutama untuk seleksi siswa, bimbingan pendidikan, dan perbandingan efektivitas antara dua atau lebih program atau metode pendidikan. Kemudian yang kedua yaitu model Black Box Pilot. Menurut model ini, evaluasi kurikulum hanya berhubungan dengan dimensi hasil belajar yang dilandasi oleh evaluasi yang ditujukan kepada tingkah laku awal peserta didik dan evaluasi yang dilakukan pada saat peserta didik telah melaksanakan kurikulum. Kemudian yang ketiga yaitu model teoretik dan manual. Dalam model ini ada dua hal yang perlu dilakukan oleh evaluator. Yang pertama yaitu mengumpulkan data objektif yang dihasilkan dari berbagai sumber mengenai komponen tujuan, lingkungan, personalia, metode, dan konten serta hasil belajar. Kemudian yang kedua yaitu hasil dari pengumpulan data dimasukkan ke dalam matrik tujuan, penafsiran, strategi, dan hasil belajar. Kemudian yang keempat yaitu model pendekatan Alekhine. Model pendekatan ini memiliki keunikan di mana selalu dimasukkannya unsur ekonomi mikro dalam pekerjaan evaluasi. Pengaruh ekonometrik sangat terasa dalam model ini, di mana pengukuran dan kontrol variabel merupakan dua hal penting yang harus diperhatikan evaluator. Kemudian yang kelima yaitu model content stack. Evaluasi pada dasarnya merupakan pemeriksaan kesesuaian antara tujuan pendidikan dan hasil belajar yang dicapai untuk melihat sejauh mana hasil perubahan pendidikan yang telah dicapai. Kemudian yang keenam yaitu model IPP. Model ini menitikberatkan pada pandangan bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yaitu karakteristik peserta didik dan lingkungan, tujuan program, dan peralatan yang digunakan serta prosedur dan mekanisme pelaksanaan program itu sendiri. Kemudian model kurikulum kualitatif meliputi yang pertama yaitu model studi kasus. Dalam model ini tindakan pertama yang harus dilakukan evaluator adalah familiarisasi dirinya terhadap kurikulum yang dikaji. Hal ini sangat penting karena evaluator harus mempelajari dasar-dasar pemikiran yang melahirkan kurikulum. Penguasaan terhadap lapangan juga harus dikuasai oleh evaluator dalam usaha familiarisasi. Kemudian yang kedua yaitu illumination.
Evaluasi pada dasarnya merupakan studi mengenai pelaksanaan program, pengaruh faktor lingkungan, kebaikan-kebaikan dan kelemahan program, serta pengaruh program terhadap perkembangan hasil belajar. Kemudian yang ketiga yaitu Education System Evaluation. Evaluasi pada dasarnya adalah perbandingan antara performa setiap dimensi program dan kriteria yang akan berakhir dengan suatu deskripsi dan achievement. Hasil evaluasi diperlukan untuk penyempurnaan program dan penyimpulan hasil program secara keseluruhan. Kemudian yang keempat yaitu model responsif. Model ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model content step, meskipun terdapat beberapa hal dalam perbedaan prinsipil. Yang pertama yaitu model content stack mempunyai fokus yang lebih luas dibanding model responsif. Model content stack memberikan perhatian terhadap kurikulum sebagai suatu rancangan, sedangkan dalam model responsif, fokus yang demikian sudah ditinggalkan. Kemudian perbedaan kedua ialah dalam pendekatan pengembangan kriteria. Model content stack berdasarkan pengembangan kriteria fidelity. Model responsif mengembangkan kriterianya berdasarkan pendekatan proses. Model responsif tidak berbicara tentang pemakaian instrumen standar, tetapi memberikan perhatian yang besar interaksi antara evaluator dengan pelaksana kurikulum. Tanpa interaksi, tidak satupun isu dapat diungkapkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.